Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Sebelum kita mulai belajar, ketua kelasnya Selfie silahkan pimpin doa. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih Selfie. Jadi hari ini kita mau lanjutkan pembelajaran kita mengenai peluang kejadian saling lepas. Jadi peluang kejadian itu, kalau yang kemarin itu kejadiannya tunggal, sekarang kejadiannya dikombinasikan beberapa kejadian menjadi sebuah kejadian yang kita mau hitung peluangnya. Tapi sebelum kita mulai belajar, coba kalian lihat sekeliling kalian ada sampah atau tidak? Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai setelah belajar hari ini. Gracia mungkin bisa bantu Bapak bacakan. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan tepat dan benar. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan tepat dan benar. Oke, terima kasih. Nah, untuk memotivasi kalian belajar ya, jadi kenapa kalian perlu belajar peluang? Kalian saksikan dulu tayangan berikut ini. Ya. Hai semua, perkenalkan Sinta. Seperti kamu, dia juga seorang murid. Dan sekarang Sinta sedang bingung dengan sesuatu. Apa sih manfaat mempelajari peluang dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat yang ketujuh dapat digunakan untuk membuat suatu perencanaan. Yang kedelapan, bermanfaat untuk analisis data. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk menarik kesimpulan pada suatu survei. Nah, karena penjelasan tadi, sekarang kita sudah mulai paham dengan penggunaan dari peluang dalam kehidupan. Wah, betapa senangnya Sinta, karena sudah paham. Nah, sekarang giliran kalian untuk belajar bisa seperti Sinta. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Nah, sudah kalian saksikan. Dari video itu ada yang mau sebutkan manfaat belajar teori peluang? Apa tadi manfaatnya? Salah satunya apa? Sebagai untuk di bidang ilmu ekonomi juga Pak bisa. Ya, terus Buat saat ada kriminal bisa digunakan juga. Apa aja? ada lagi? Ya, untuk memprediksi kerugian gitu ya. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang ruang sampel ya. Nah, kemudian sekarang coba kalian ingat kembali bagaimana mendaftarkan ruang sampel sebuah percobaan. Di sini misalkan ada percobaan melemparkan 2 uang logam. Uang logam itu ada 2 sisi. Kalau matanya ada 2, ruang sampel sisi uang logam itu seperti apa? Ada yang mau tuliskan depan? Silahkan Gracia. Nggak apa-apa ditulis. Koma, terus baru tulis GA, GG. Oke, tutup kurung. Nah, itu ruang sampel dari kejadian S. S itu percobaan melempar 2 mata uang logam bersama-sama. Maka kita punya 4 kemungkinan gitu ya. Kalau gitu N-nya, NS ada 4. Kegiatan hari ini kita belajar secara kelompok ya. Kemudian kalian akan berdiskusi secara kelompok itu berdasarkan LKPD yang akan Bapak bagikan.
Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dari LKPD itu. Kemudian terakhir mengerjakan soal evaluasi. Nah, kita mulai dengan ini. Apakah kalian tahu tentang kain benang bintik? Nggak tahu. Yang kalian pakai itu padahal kain benang bintik ya. Ada motif-motif yang khas dari kain benang bintik, batik dari Kalimantan Tengah ya. Misalnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa saja motifnya? Nah ini. Apa coba namanya? Batang garing. Batang garing ya. Ini motifnya namanya batang garing. Kalau yang ini? Betang ya, huma betang. Kemudian ada lagi talawang ya. Talawang tuh perisai. Terus ada mandaunya juga. Ini motif senjata. Kalau di bundaran itu kalian juga bisa lihat talawang ya. Nah, terus selanjutnya ini apa? Balanga atau apa kalau bahasa Indonesianya? Guci ya, atau wadah air, tajau ya. Itu khas Kalimantan Tengah. Nah, yang ini apa? Burung enggang atau tingang. Kalau di tempat kita di Palangkaraya ada bundaran yang ada burungnya di mana itu? Di RTA, Jalan RTA Milono ya. Nah, burung enggang ini punya sifat yang sangat bagus ya. Ada filosofinya ini. Coba kalian saksikan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filosofi burung enggang bagi masyarakat suku Dayak. Dalam tradisi adat dan budaya Kalimantan, khususnya suku Dayak, burung enggang dianggap sebagai hewan suci yang menjadi simbol alam atas suku Dayak. Burung enggang yang indah melambangkan pemimpin yang dikagumi oleh rakyatnya. Sayap yang tepat dan kokoh melambangkan pemimpin yang dapat melindungi dan mengayomi rakyatnya. Suaranya yang keras melambangkan perintah seorang pemimpin yang selalu didengar oleh rakyatnya. Dan ekornya yang panjang merupakan simbol kemakmuran bagi rakyatnya. Jadi, burung enggang merupakan simbol untuk mewakili sosok pemimpin yang ideal bagi masyarakat suku Dayak. Suku Dayak memang selalu dekat dengan alam. Karena dari alamlah mereka hidup dan dari alam pula mereka mengambil makna dari setiap sisi kehidupan. Oleh karena itulah masyarakat suku Dayak sangat menjaga dan menghormati alam. Melalui hutan atau tanah dari kehidupan orang Dayak, tapi sama saja dengan mencakup mereka dari akar-akar kehidupannya. Burung enggang juga menjadi simbol kesetiaan dan tanggung jawab seorang laki-laki atau kepala rumah tangga. Karena burung ini dikenal sangat setia pada pasangannya. Ketika burung enggang betina sedang mengambil telurnya, maka burung enggang jantan akan pergi menjelajahi hutan untuk mencari makan, kemudian memberikannya kepada burung enggang betina yang sedang mengambil telurnya. Bahkan konon jika ditinggal mati oleh pasangannya, burung enggang tidak akan mencari pasangan lain. Kesetiaan dan tanggung jawab itulah yang diharapkan bisa menjadi contoh untuk manusia. Sudah kalian saksikan. Jadi filosofinya itu banyak ya. Dua di antaranya burung enggang atau rangkok atau tingang itu menyimbolkan apa? Pemimpin yang ideal ya. Suaranya yang keras itu seperti perintah kepada masyarakatnya yang tegas gitu kalau jadi pemimpin kan. Kemudian dia juga setia dengan pasangannya ya. Jadi kesetiaan dan contoh pemimpin yang baik itu burung tingang atau enggang tadi. Oke. Jadi ini pertanyaan pemantiknya. Sebuah masalah. Misalkan Jagau adalah seorang penjahit pakaian sekaligus pengrajin lawung. Ya. Nama Jagau khas ya, kalian sering dengar nama Jagau. Ya, jadi Jagau itu penjahit pakaian sekaligus pengrajin lawung. Lawung itu apa? Ikat kepala pria khas suku Dayak, Dayak Ngaju misalnya di sini ya. Ia membuat kemeja serta lawung dengan bahan dasar kain benang bintik. Kain benang bintik yang tadi kalian lihat motifnya itu ya. Nah, saat ini ada 5 motif kain benang bintik yang digunakan oleh Jagau, yaitu motif batang garing, motif apa lagi? Huma betang, motif tingang, motif mandau talawang atau motif senjata, dan motif balanga. Jadi ada 5 motif di situ. Kemudian ya ini contohnya, misalnya kemejanya ya, bagus sekali, motifnya khas. Dan ini lawungnya.
Sorry. Sini. Nah, ini. Ini lawung, kemudian ini kemejanya ya. Kemejanya motifnya kebetulan batang garing contohnya di sini. Nah, kemudian ada rekan atau partner bisnisnya ya. Erni, seorang pemilik toko oleh-oleh khas Kalimantan Tengah. Kemeja dan lawung yang dijual di toko milik Erni dipasok oleh penjahit Jagau tadi. Misalkan dalam suatu waktu Erni ingin membeli 25 pasang kemeja dan lawung. Jadi kombinasinya itu dari 5 kemeja dan 5 lawung tadi. Dari 25 pasang kemeja dan lawung tersebut, 1 pasang diantaranya akan dipajang sebagai contoh pada etalase toko oleh-oleh milik Erni. Jika dipilih secara acak, berapakah peluang yang terpajang merupakan pasangan kemeja bermotif batang garing dengan lawung bermotif sebarang, atau pasangan kemeja bermotif sebarang dengan lawung bermotif batang garing? Bagaimana kalian memecahkan peluang ini ya? Kira-kira bisa? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nah, berikutnya kita akan melakukan diskusi. Diskusinya secara berkelompok. Seperti biasa kelompoknya ya. Nah, sekarang LKPD-nya Bapak bagikan dulu. Tolong diteruskan ke belakang LKPD-nya. Nah, kalian perhatikan di LKPD-nya. Di situ ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan. Sudah? Nah, sekarang coba kalian berkumpul dengan kelompoknya ya. Seperti biasa aja kelompoknya. Jadi penilaiannya nanti LKPD itu dinilai untuk keterampilan, kemudian sikap nanti dinilai dengan pengamatan ya. Saya akan mengamati selama kalian berdiskusi, keaktifan kalian. Kemudian untuk aspek pengetahuan penilaiannya nanti di akhir ya, ada evaluasi, soal evaluasi. Kalian bisa buka sumber belajarnya dari mana saja ya, buku boleh, internet juga boleh ya. Ada yang mau ditanya soal LKPD-nya? Nah, berarti ini PA gabung B, berarti di sini PA, CB ya. PA. Peluang A, peluang A ditambah peluang B, betul itu sudah. Oke, waktunya sudah 30 menit. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kelompoknya siapa yang mau maju? Dari kelompok apa kalian? Kelompok batang garing. Kelompok batang garing. Kita kasih aplaus untuk kelompok batang garing. Ya, silahkan maju.
Silakan dimulai. Halo semua teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Batang Garing ingin mempresentasikan hasil tugas diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Dwi Aryani. Saya Sabrina Zalfa Safira. Saya Ibu Nakis Sandiaga. Baik, untuk nomor 1 dikerjakan oleh Angelina. Baik, untuk nomor 2-nya dikerjakan oleh Selfie. Lanjut. Jadi, peluang kejadian pasangan yang terpajang adalah kemeja bermotif batang garing dengan laung bermotif sebarang atau pasangan kemeja bermotif sebarang dengan laung bermotif batang garing pada etalase toko oleh-oleh milik RD adalah 9/35. Ada jawaban berbeda dari yang dipresentasikan kelompok Batang Garing? Sama semua? Oke. Kalau sudah sama, kita beri aplaus untuk kelompok Batang Garing. Silahkan kelompok Batang Garing kembali ke tempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, peluang kejadian saling lepas itu adalah PA gabung B. Kita hitung dengan menjumlahkan peluang A dan peluang B. Sementara kalau kejadiannya tidak saling lepas adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisan A dan B, ya. Nah, selanjutnya untuk mengukur apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran kali ini, kalian bisa scan QR code ini untuk masuk ke halaman evaluasi, ya. Kita evaluasinya menggunakan kuisis. Ya. Bagaimana soalnya? Bisa kalian jawab? Bisa. Bisa, ya? Bisa. Oke, selanjutnya setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, kita refleksi dulu. Ini isinya pernyataan-pernyataan mengenai pembelajaran hari ini. Nah, kalian isi di situ pernyataan mana yang sesuai dengan yang kalian rasakan. Sudah kalian isi semua refleksinya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Nah, sekarang pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silakan Putri pimpin doa penutup.
Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, Bapak akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak.